Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Karisma Pamungkas. NPM saya 101200692. Dan di video ini saya akan menjelaskan materi tentang syahadatain. Untuk itu mari kita sama-sama menyaksikan atau menyimak videonya. Definisi syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida, wajan fa'ila yaf'alu fa'atalatan. Fa'alatan artinya pekerjaan, syahida artinya menyaksikan, syahadatain artinya persaksian atau transaksi. Kata syahadatan yang berarti persaksian dalam Al-Quran sebagaimana berikut. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Dalam bahasa Arab, setiap kalimat kerja biasanya mengandung dua makna, yaitu makna mustarak dan murdaif. Mustarak artinya satu kata mengandung banyak arti. Kalimat syahida termasuk kalimat yang mengandung makna mustarak dan makna muradif. Syahadatain adalah perjanjian atau sumpah setia. Dalam sosiologi disebut kontrak sosial. Abdurrahman Marjiri mengatakan, syahadatain merupakan pernyataan resmi bahwa ia telah memproklamasikan diri sebagai pemeluk Islam dan siap menerima segala macam peraturan atau hukum yang berlaku pada dirinya secara sukarela atau ridho. Syahadatain adalah syariat Islam, sama dengan syariat sholat, zakat, puasa, haji, munakahoh, jihad, dan sebagainya. Syariat Islam yang wajib dilaksanakan. Syariat adalah suatu amal yang harus dikerjakan atau disebut juga amal jawarih. Syahadatain bukan rukun iman yang hanya diyakini dalam hati, tapi rukun Islam yang harus diamalkan karena amal jawarih. Bahkan syahadatain mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam al-Islam. Tidak akan diterima amal soleh seseorang kalau belum melaksanakan syariat ini, seperti yang dikatakan oleh Said Hawa. Adapun kedudukan syahadatain dalam Islam adalah syahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Syarat sah melaksanakan syariat, sholat, zakat, puasa, dan haji adalah muslim. Muslim adalah seseorang yang telah menyatakan diri sebagai muslim, yaitu telah melaksanakan syahadatain. Jadi tidak sah seseorang melaksanakan syariat Islam apabila belum melaksanakan syahadatain. Perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimah la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan, yaitu la ilaha dan illallah. La ilaha selain menolak sesembahan selain Allah, sekaligus juga mencabut loyalitas dan ikatan akidah kepada Togut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap Togut inilah kemudian disebut al-bara. Quran Surat Al-Mumtahanah, Quran Surat Hud, dan Al-Zuhruf ayat 26. Kalimat ilallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga penerimaan ikatan dan loyalitas kepada din atau sistem Allah. Tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair. Rasulullah SAW mengibaratkan Islam sebagai suatu bangunan seperti yang diungkapkan dalam salah satu sabdanya. Dibangun Islam atas 5 dan seterusnya. Apabila Islam dibangun, berarti Islam merupakan suatu bangunan. Maka tegaknya Islam perlu memiliki beberapa persyaratan tertentu. Layaknya suatu bangunan agar dapat berdiri dengan kokoh. Bangunan dapat memiliki makna bangunan fisik, bangunan masyarakat, dan bangunan sistem nilai. Setiap manusia keturunan Adam mengalami proses syahadah perjanjian. Tidak peduli apakah dia dikandung oleh ibu yang beragama primitif, Yahudi, Hindu, aliran kepercayaan, atau orang ateis sekalipun, sehingga secara naluri fitrah, semua manusia mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta, pengatur, dan pemelihara alam. Mereka menyebut sang pencipta tersebut dengan berbagai sebutan, misalnya Tuhan, Gusti, Tuhan yang Maha Esa, Prima Causa, Supernatural, dan lain-lain. Salah satu bukti bahwa manusia secara naluri fitrah, setiap manusia mengakui dan meyakini adanya sang pencipta. Pada hakikatnya, orang yang menolak melaksanakan syahadatain adalah orang yang menolak melaksanakan syariat Islam. Syahadat berarti ikrar atau pengakuan atau sumpah dan perjanjian.
Iman berasal dari kata amana, artinya percaya atau menerima. Lawan katanya adalah kafara, artinya menolak atau menutupi. Orang yang percaya atau menerima kebenaran disebut mukmin. Kumpulan orang yang beriman disebut mukminin. Orang yang menolak atau menutupi diri dari kebenaran disebut kafir. Kumpulan orang-orang yang menolak kebenaran disebut kafirin. Al-Islam adalah sistem kehidupan yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Perwujudan Islam diawali dari pelaksanaan syahadatain, kemudian penegakan, aqimus sholat, pengelolaan zakat, pelaksanaan haji, dan pelaksanaan saum. Urutan atau tahapan ini kemudian disebut arkanu al-Islam atau rukun Islam. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan Rasul tercantum dalam firman Allah. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, kitabullah, dan juga orang yang beriman semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Iman kepada ketentuan Allah, qada dan qadar tercantum dalam firman Allah. Tidak suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Syahadatain, sholat, dan zakat adalah 3 ajaran pokok agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ajaran ini disebut Milah Ibrahim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 130. Allah memerintahkan saum dengan perintah kutiba yang diartikan oleh para musafir dengan mujibah, artinya diwajibkan. Kalau diterjemahkan secara bahasa, kutiba artinya adalah perintah saum adalah perintah yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan sistem atau ibadah yang terlembagakan. Mengenai awal dan akhirnya, ada input, proses, dan output. Orang yang beriman yaitu orang yang diperintahkan melaksanakan saum. Selanjutnya, haji adalah berkunjung ke Al-Bait atau Ka'bah, rumah yang pertama dibuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Imran dan Quran Surat Al-Maidah ayat 97. Pelaksanaan syariat haji adalah kewajiban manusia, sebagaimana firman-Nya. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanannya. Barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. Kepentingan syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun iman dan din. Syahadatain ini menjadi ruh inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Oleh sebab itu sangat penting syahadah dalam kehidupan setiap muslim. Syahadatain adalah syariat Islam yang dilaksanakan secara perorangan. Syariat Islam yang ada dalam rukun Islam, pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah. Sedangkan aplikasinya sangat berhubungan dengan kehidupan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.